بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah rahimana wa rahimakumullah, di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Anna rajulaini min Baliyyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Bali. Mereka datang untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Dua orang ini masuk Islamnya bersamaan, dan dalam riwayat lain dua orang ini masuk Islam bersama kafilah yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Dua orang ini salah satunya lebih rajin, lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah daripada kawannya. Faghaza ahadun minhuma au al-mujtahidu minhuma hatta istushhid. Maka orang rajin tadi, ia mengikuti pertempuran sampai akhirnya menemui kesyahidan. Famakatha al-akharu hadha ba'dahu sanah. Kemudian kawan satunya, ia tetap beribadah kepada Allah dan dipanjangkan umurnya setahun lebih lama dari kawannya. Thumma tuwfi, kemudian orang itu juga meninggal. Qala Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu bercerita, "Fara'aitu fil manam," maka aku melihat dalam mimpi, "idh ana 'inda babil jannah," ketika aku berada di pintu surga, "idza ana birrajulain," ternyata di situ aku bertemu dengan dua orang sahabat karib tadi. "Fa kharaja kharijun minal jannati fa adhina lilladhi tuwfiya al-akhir minhuma." Ketika aku sedang bersama dua orang tadi di pintu surga, tiba-tiba keluar dari surga seorang malaikat. Lalu malaikat tadi mempersilahkan orang yang meninggal belakangan. Thumma adzina lilladzi istushhid. Kemudian keluar kembali untuk memberi izin agar orang yang syahid, yang meninggal lebih dahulu setahun daripada orang yang meninggal belakangan, untuk masuk ke dalam surga. Thumma raja'a ilayya faqala adhhab fa innahu lam ya'ni laka ba'd. Lalu malaikat tadi kembali keluar untuk menemui aku. Kemudian malaikat mengatakan, "Kamu pulang, karena belum saatnya kamu masuk ke dalam surga. Dan aku tahu aku masih hidup." Falamma asbaha, atau dalam riwayat dikatakan, fa asbaha Talhatu yuhadditsu bihin nas fa'ajibu lidzalik. Dalam riwayat tersebut, Talhah ibn Ubaidillah terbangun kemudian menceritakan mimpinya kepada kaum muslimin. Maka mereka terheran-heran dengan mimpi itu. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ballaghuhu aw haddatsuhu al-hadits. Maka perbincangan itu sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pun memberitahukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Apa yang kalian herankan dari kejadian yang dilihat oleh Talhah di dalam mimpinya? Qalu ya Rasulullah, hadza kana ashadda ar-rajulain ijtihadan hatta istushhid. Ya Rasulullah, dua orang ini salah satunya lebih rajin dari kawannya. Wa dakhala hadzal akhirul jannata qablahu. Akan tetapi kenapa yang masuk surga duluan justru orang kedua, orang yang tidak lebih rajin? Sementara orang yang rajin, kemudian dia berjihad, kemudian dia meninggal duluan, kenapa justru masuk ke dalam surga belakangan? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Bukankah orang kedua, dia telah Allah panjangkan umurnya 1 tahun lebih lama dari orang pertama? Qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wa adraka ramadhana fasam." Dan orang tadi memiliki kesempatan untuk berpuasa Ramadan 1 tahun lagi. "Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah."
dan juga orang tadi telah bisa menambah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah bilangan salat sekian rakaat sepanjang 1 tahun. Qalu bala. Maka para sahabat mengatakan iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbandingan antara pahala dua orang itu adalah perbandingan yang lebih jauh antara langit dan bumi. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, hadis ini hasan dan ini merupakan sebuah berita, informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seseorang bisa memanfaatkan umurnya sekalipun 1 menit, maka ini merupakan sebuah kesempatan untuk beramal, menambah pahala dan bisa menambah derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kita bayangkan orang yang bersungguh-sungguh lalu dia meninggal duluan bisa dikejar dengan orang yang tidak kalah semangat atau orang yang lebih sedikit semangatnya, akan tetapi dia memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Tambah ibadah, tambah tinggi derajatnya. Maka pada hakikatnya umur ini merupakan sebaik-baik modal untuk seorang muslim untuk beribadah kepada Allah. Setiap nafasnya, setiap detiknya, setiap waktunya ketika dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia akan mendapatkan hasilnya. Bisa jadi dia mengalahkan orang-orang yang lebih afdal sebelumnya, akan tetapi meninggalnya lebih lama sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala pada akhir hayatnya. Dan ada sebuah hadis dengan lafaz yang dekat, satu makna. Hadis ini ada kelemahan dalam sanadnya, akan tetapi maknanya sahih, saling menguatkan dengan hadis yang kita baca bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Laisa ahadun afdalu 'indallah min mu'minin yu'ammaru fil Islam." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang dipanjangkan umurnya dalam Islamnya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Penyebabnya adalah litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Karena dia bisa menambah tasbih, bisa menambah takbir, bisa menambah tahlil, ucapan la ilaha illallah, tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar. Bagaimana seorang bisa memanfaatkan nafasnya, umurnya, detik dan menitnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu menjadi kesempatan dan peluang untuk menjadi orang yang lebih mulia di sisi Allah. Berarti ada dua. Yang pertama panjang umur, yang kedua bagaimana memakmurkan panjang umur di atas ketaatan kepada Allah. Kalau kita memperhatikan hadis pertama, orang yang meninggal dahulu dia kalah dengan orang yang sama-sama berislam, akan tapi meninggal belakangan lalu dia hidupkan umurnya untuk ibadah kepada Allah, maka dia bisa mengalahkan orang yang lebih dahulu meninggal. Maka ini menunjukkan bahwa seseorang yang sama-sama memakmurkan umurnya untuk ibadah kepada Allah akan dapat meraih peluang keistimewaan yang lebih banyak. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi dalam kitab hadis mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang Arab Badui, "Ayyun nasi khair?" Siapa ya Rasulullah orang yang paling baik, manusia yang paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Menggabungkan dua modal. Yang pertama umur, yang kedua bisa memakmurkan, memanfaatkan usianya untuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, sedekah, kemudian amal-amal lainnya, sampai pun zikir kepada Allah, tasbih, takbir, tahlil, tahmid, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, bertaubat, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Ini kesimpulannya menunjukkan bahwa kesempatan yang Allah berikan merupakan sesuatu yang istimewa sekali. Orang yang paling beruntung dan berbahagia adalah orang yang menyadari hal itu, lalu memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kita tidak tahu apakah waktu yang akan datang masih akan kita dapatkan. Salah seorang ulama mengatakan, "Innaka iyyaka wat taswif, fa innaka biyaumika wa laysa bighadika." Hati-hatilah kalian dari penunda amalan, mengakhirkan,
menunda-nunda kegiatan aktivitas ibadah kepada Allah karena engkau hanya bisa memanfaatkan hari ini dan engkau tidak bisa mengandalkan hari esok. Sebagian ulama mengatakan al-waqtu thalath, waktu itu hanya ada 3. Waqtun madha falan ya'ud, ada satu waktu yang telah lewat dan tidak akan kembali. Kemudian waqtun anta muntadhiruhu wa qad la tasilu ilaih, hari besok yang engkau belum tentu bisa dapat sampai pada waktu itu. Dan hari ini fanzur kaifa yakhruju anka, dan hari ini lihatlah bagaimana waktu itu akan terlepas dari engkau. Maka kita bersyukur kepada Allah seandainya Allah Azza wa Jalla sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan, dan kita berharap Ramadan ini akan menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan kita ingin mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah. Semoga Allah ridha kepada kita, diampuni dosa-dosa kita, dan kita menjadi hamba yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.